Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Hasto Kristianto memiliki video-video kejahatan Presiden Joko Widodo pada saat menjabat yang sekarang disimpan oleh KONI di Rusia. Dan inilah beritanya, kita saksikan ketika Rocky Gerung mengatakan seluruh dokumen yang ada pada Ibu KONI itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi, kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Sebelumnya, pengamat politik mengatakan bahwa dia dititipi dokumen oleh Hasto Kristianto untuk diamankan di Rusia. Tentu saja hal ini katanya apabila dibuka akan menggemparkan. Kita dengarkan pernyataan Rocky, maksud saya KONI Bakri ya, menyimpan tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting, sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia. Bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan tentang Mas Hasto. Itulah pidato dari KONI Bakri yang mengatakan bahwa telah dititipi oleh Hasto Kristianto. Kalau kita dengar tadi pernyataan Rocky Gerung bahwa video-video dokumen yang disimpan di Rusia adalah merupakan video kejahatan Joko Widodo. Demikian kata Rocky Gerung. Hal senada juga disampaikan oleh Guntur Romli, merupakan politisi PSI yang menyeberang ke PDIP, juga mengatakan kalau Hasto memiliki video-video mengenai kejahatan Pak Joko Widodo dan akan meledak. Dan coba kita dengarkan pernyataan daripada Guntur Romli. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah Itulah tadi pernyataan Guntur Romli yang mengakui bahwa Hasto Kristianto memiliki nama-nama besar yang akan mengguncang perpolitikan nasional di dalam hal rangka untuk pemberantasan korupsi. Klaim ada beberapa video skandal pejabat korupsi. Kalau mau buka-bukaan tinggal pencet tombol. Jubir PDIP Guntur Romli klaim Sekjen PDIP Hasto Kristianto punya bukti video skandal elit politik di RI. Katanya video-video itu bisa bikin gempar, daya ledak luar biasa. Sampai dibilang skandal itu melebihi kasus Watergate di AS. Tak cuma skandal korupsi pejabat, katanya ada juga video kriminalisasi ke Anies Baswedan sampai penyalahgunaan wewenang. Guntur pun mengeklaim ada bukti-bukti soal penyalahgunaan petinggi penegak hukum buat selesaikan masalah pribadi anak penguasa. Juga bukti upaya perpanjangan 3 periode dan pengambil alihan parpol-parpol dengan kasus hukum. Katanya video-video itu kini sudah diamankan ke Rusia biar aman. Semuanya sumber dari internal, sebelum ini ada di dalam kekuasaan, kata dia. Kita mengenai kasus di PDIP di mana dikatakan memiliki video-video tentang kejahatan pada saat Pak Jokowi menjabat ya. Ini juga mengutip dari pernyataan KONI Bakri di mana dia yang telah menyembunyikan data itu di Rusia. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto rupanya sudah mempersiapkan serangan balasan kepada pemerintah jika nantinya ditangkap. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada malam Natal 2024 kemarin. Serangan balasan tersebut bahkan diklaim bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
mengingat Hasto memiliki sejumlah dokumen-dokumen rahasia termasuk informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan sahabat dekat Hasto, Koni Rahakundini Bakri serta juru bicara PDIP Guntur Romli. Koni yang kini mengajar sebagai guru besar bidang hubungan internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, mengaku tidak kaget dengan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan yang dilakukan oleh Harun Masiku. Menurut Koni, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sudah ia dengar jauh-jauh hari. Bahkan hal tersebut pernah ia ungkapkan secara belak-belakan saat menjadi bintang tamu di podcast Akbar Faisal. Saya sudah di-warning, kalau Mas Hasto terlalu keras akan di-KPK-kan, ungkap Koni dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimanalah begitu, sudah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia saya dititipin beberapa dokumen penting dan saya sudah amankan dan saya notariskan di Rusia ini, ungkap Koni. Dia menambahkan, dokumen-dokumen penting tersebut bisa jadi bom waktu bagi pemerintahan Prabowo di kemudian hari. Bisa jadi bom waktu, kita lihat saja, pungkasnya. Senada dengan Koni, juru bicara PDIP, Guntur Romli bahkan menyebut bahwa memiliki informasi dan bukti video terkait dugaan skandal yang melibatkan para petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Salah satu video tersebut, menurut Guntur, berkaitan dengan upaya kriminalisasi terhadap mantan calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Guntur meyakini kebenaran informasi dan video yang ditunjukkan oleh Hasto, mengingat Hasto memiliki pengalaman selama 9 tahun berada di lingkaran kekuasaan dalam pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo. Bagaimanapun saudara sekjen itu ada di pusaran kekuasaan selama 9 tahun, tanpa harus menjadi pejabat publik. Sangat-sangat mengetahui setiap detail peristiwa, tegas Guntur. Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik, bernomor Sprindik 153-0001-12-2024 bertanggal 23 Desember 2024. Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024. Kemudian berdasarkan Sprindik 152-0001-12-2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut. Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024 di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Republik Indonesia. Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak 17 Januari 2020. Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Hasto sendiri mengaku tidak takut dipenjara dan mengatakan bahwa masuk penjara sebagai tahanan adalah bagian dari pengorbanan cita-cita, sebagaimana yang dialami oleh Bung Karno. Perihal penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, dia mengatakan jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak para kader untuk menjaga maruah PDIP beserta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kata Hasto dalam keterangan videonya. Menurut Hasto, ketika mendirikan PNI, Bung Karno menjunjung prinsip non-cooperation demi rakyat yang berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapatnya, dan Indonesia yang merdeka. Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita, katanya. Hasto mencontohkan bahwa kader PNI justru menunjukkan mulut tersenyum dan kepala tegak ketika menghadapi hukuman gantung oleh Belanda karena menyuarakan salam merdeka. Menurut dia, PDIP pun siap menghadapi hal yang serupa dengan PNI tersebut. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum, ujarnya. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita itu jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini,
Kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur, tetapi begini, buat saya itu aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya itu juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar